Kita akan menelaah salah satu surat di dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Baqarah ayat 183, sesuai dengan tema malam ini, yaitu dengan puasa di bulan Ramadan sebagai wasilah untuk menuju ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat mungkin kita sudah mendengar kesekian kalinya, karena salah satu diwajibkannya berpuasa adalah muncul atau asbab nuzulnya dari surat Al-Baqarah 183. Tapi tidak salahnya kita menelaah kembali. Mari kita sama-sama menelaah dari beberapa kalimat atau dari beberapa huruf. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang yang beriman. Dari ayat ini diawali oleh ya, yaitu dalam bahasa Arab itu adalah nida, panggilan. Kalau memanggil itu adalah seperti orang yang jauh, padahal di redaksinya adalah ya ayyuhalladzina amanu, kan kita sudah beriman. Kalau satu ayat dalam Al-Quran menggunakan kata ya nida, ini dalam kitab Alfiyah disebut ya lil munada na'i au kana'i, walil munada na'i au kana ya wa wa akada summa ayya. Jadi kalau dalam ayat diawali dengan ya nida, memanggil seolah-olah orang itu adalah jauh padahal dekat. Buktinya kita ini adalah orang yang beriman, kenapa harus dipanggil? Ayat ini saya coba buka salah satu referensi dari kitab Ibnu Jauzi, dalam kitab Bustanul Wa'idin karangan Ibnu Jauzi. Di sana mengatakan tafsir dari ya, yakni tidak memanggil seolah-olah jauh, ya al-ghafil wasahi ataka sahru Ramadan mutadamminun li rahmati wal ghufran. Jadi Allah memanggil seolah-olah jauh padahal kita itu dekat. Artinya, hei orang yang selama ini, kalau lihat dari tafsirnya menurut Ibnu Jauzi, hei orang yang selama ini lupa terhadap masjid, hei orang yang selama ini jarang berpuasa, hei yang selama ini terbuai dengan kehidupan dunia, ay asahi anid dunia, ataka sahru Ramadan, sekarang telah tiba datang bulan Ramadan, di mana di dalamnya Allah mencurahkan rahmat dan ampunan. Jadi memanggil kata ya itu dalam sekali, amikun filma, dalam maknanya seolah-olah biasa, hei, padahal pada hakikatnya membangunkan orang yang selama ini lalai terhadap kenikmatan akhirat, terbuai dengan kenikmatan dunia, lupa akan kematian, masih memikirkan tentang masa depan di dunia saja. Maka Allah memanggil ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman. Kutiba alaikumus siyam, diwajibkan kepada kalian puasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum. Di sini ada satu isyarat lagi. Kenapa Allah mewajibkan puasa tapi Allah memberikan mengambil satu pelajaran, satu hikmah dengan mengatakan kama kutiba, kapli tasbih. Maksudnya menyerupakan dengan orang-orang terdahulu yang pernah berpuasa. Jadi puasa ini telah dilakukan oleh umat-umat terdahulu, oleh nabi-nabi terdahulu. Seperti salah satu contohnya, Rasul datang dari Makkah ke Madinah yang disebut hijrah. Ternyata bahasa Sunda mah tersampak, non tersampak teh. Jadi pas ke sana tiba-tiba orang-orang Madinah yang sedang puasa dikatakan puasa apa? Puasa syukur Nabi Musa selamat dari genggaman dari kejaran Firaun. Kata Rasul, nahnu ahaku, kami lebih berhak. Itu salah satu tanda bahwa puasa itu telah dilakukan. Apa tujuannya? Kalau bukan dari tujuan itu adalah
kama kutiba, seperti yang sebelumnya telah dipardukan, itu menunjukkan bahwa as-saum huwa al-ihtimam, menunjukkan bahwa puasa itu adalah penting. Puasa itu adalah istimewa. Yang kedua, kenapa Allah menyerupakan sebelumnya puasa adalah at-tahfifu lil bala. Tujuannya supaya ringan terhadap ujian dari Allah, ujian berpuasa. Kalau satu orang sakit gigi, tong ngeluh cek bahasa orang, yang lain juga sama sakit. Kalau yang satu orang ngeluh tidak punya uang, nggak usah ngeluh, yang lain juga sama. Jadi apabila kata kewajiban puasa dicantumkan lalu dikaitkan dengan peristiwa sebelumnya, itu mengingatkan jangan keluh kesah sebelumnya juga sudah diwajibkan. Kemudian ada kata la'allakum tattaqun, tujuan puasa itu adalah supaya takwa. Sesuai tema yang sekarang. Di sini lagi-lagi Allah mengibaratkan, mencantumkan kata la'allakum supaya kalian bertakwa. Secara kalimatnya sederhana, tapi ini adalah butuh perjuangan. Kalau kata la'alla dalam istilah sorof itu adalah la'alla masuk pada amil nawasih, ada di sana yang satu rumpun yaitu laita. Kalau laita itu adalah tolabu malatom api au mapi usun, mencapai sesuatu butuh perjuangan. Jadi supaya kita bertakwa itu dipuasakan. Maka yang kita rasakan sudah menahan lapar dan hausnya luar biasa. Gorengan nu kamari ge siga naon, menantangna luar biasa, cucunguk siga korma, comberan siga marjan dan lain sebagainya. Saking godaannya luar biasa. Makanya Allah mencantumkan la'allakum itu adalah satu sisi butuh perjuangan, karena puasa itu adalah bukan hanya sebatas menahan lapar dan haus, anak-anak juga bisa. Bagi orang yang sudah usia 60 tahun, 50 tahun, berapa puluh tahun tuh belajar puasa, kalau hanya sebatas menahan lapar dan haus, tidak akan tercapai itu takwanya. Tapi yang terpenting adalah al-jawarih, mulai puasa anggota badan. Pernah disampaikan, godaan terberat bagi laki-laki adalah menjaga mata. Sok daker puasa, aya we tingalieun teh. Menjaga matanya. Laki-laki yang normal pasti ningali nu herang-herang terhadap buricak burino. Apa yang terjadi? Tidak harus keluar. Kemaksiatan tuh buka HP scroll, muncul berbagai macam tayangan lain sebagainya. Itu adalah godaan puasa. Jadi kalau seseorang hanya sebatas menahan lapar dan haus tapi tidak mampu menjaga mata, salah satunya adalah takwa itu tidak akan sampai. Sehingga apa yang disampaikan oleh Imam Ahmad, rubba shaimin hadduhu min siyami ilal ju'i wal atos. Lagi-lagi kalimatnya rubba shaimin. Kalau rubba itu kalimatnya banyak. Bahkan di dalam tafsir itu dikatakan rubba shaimin itu adalah banyak sekali. Kalau shaimun atau jama, banyak sekali, mayoritas orang yang puasa, sebagian besar kadangkala hanya sebatas tidak makan dan tidak minum, tapi tidak mampu menjaga anggota badan. Padahal di dalam tafsir As-Sa'di dikatakan bahwa puasa itu adalah asbabu akbari takwa, yang menjadi sebab paling besarnya meningkatkan ketakwaan adalah dengan puasa. Karena dengan puasa itu adalah yudayiku majros sayatin, jadi mempersempit peredaran jalannya setan. Jadi kita kembali bahwa tujuan puasa adalah supaya takwa, tapi yang puasa yang mana dulu? Bukan hanya sebatas menahan lapar dan haus, tapi di sana Allah sudah mengisyaratkan la'allakum tattaqun. Untuk menjadi takwa itu butuh perjuangan, harus menjaga mata, harus menjaga lisan, harus menjaga perbuatan. Nanti baru akan terlihat bagaimana rasanya takwa. Hari ini terasa saja oleh kita. Puasa 3 hari, ketakwaan kita meningkat atau tidak? Jawabannya ada pada diri masing-masing.
Coba waktu lebih banyak bermanfaat atau tidak? Kalau lebih banyak bermanfaat berarti takwa kita naik. Hari ini mata lebih terjaga atau tetap masih tidak terjaga, berarti ketakwaan kita naik atau tidak? Hari ini terhadap sholat, terhadap Al-Quran lebih baik, lebih banyak berinteraksi dengan Al-Quran atau tidak? Kalau sekian hari kita berpuasa lalu kita belum ada peningkatan baca Al-Quran, kok mau canoyan noel acan, itu tandana ketakwaan kita teh di puasa tilu hari teh canae kene. Padahal tos puasa 3 hari anger gede amek kene kabatur teh gampang curigaan dan sebagainya. Berarti puasa 3 hari teh la'allakum tatakun itu masih butuh perjuangan. Berarti dari sekarang yang harus kita lakukan supaya takwa kita meningkat, kuncinya adalah siyamul qalbi qabla siyamul badan. Puasakan hati dulu sebelum puasa badan. Puasakan dulu iman sebelum puasa adat atau formalitas. Itu salah satu yang akan meningkatkan ketakwaan kita adalah puasakan hati dulu, insya Allah puasa badan akan kuat dan puasa anggota badan pun akan lebih istimewa dan terarah. Mudah-mudahan dengan surat Al-Baqarah ayat 183 ini menjadi pengingat dan jadi barometer untuk kita selama 27 hari ke depan supaya target kita adalah menjadi orang muttaqin. Barakallahu walakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.